الفاتحة. 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 Teruskan kemarin 1189. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال موسى عليه الصلاة والسلام, Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, Ya Rabb, wahai Tuhanku, alimni, ajarilah aku syai'an, sesuatu, azkuruka, yang aku akan mengingat engkau bihi dengannya, wa ad'uka bihi, dan aku akan berdoa kepada engkau dengannya. Di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang perbincangannya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ini dijuluki Kalimullah, yang berbincang-bincang langsung dengan Allah bila kaifin wala mithal, tanpa bisa dibayangkan. Dan ini adalah salah satu keistimewaan beliau dan satu-satunya Nabi selain baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha. Nabi-nabi yang lain itu mereka beliau-beliaunya mendapat wahyu melalui para malaikat atau di balik hijab. Jadi kalau Nabi Musa ini langsung berkalam dengan Allah langsung, dan ini keistimewaan beliau. Nah, terjadinya kalam ini yang pertama kali ketika beliau di Wadi Tua sana, sehingga berbincang-bincang di antaranya, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. Ditanya oleh Allah, ya Musa, apa di tangan kananmu? Tongkatku, untuk bertelekan dengannya, bersandaran, mencari daun-daunan untuk kambing-kambing, dan masih banyak manfaat yang lain. Dan Nabi Musa ditanya satu, jawabannya banyak. Kenapa? Bukan karena lemah iman, bukan karena ingat kepada manfaatnya makhluk, tapi saking cintanya kepada Allah, ingin memperpanjang munajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya orang enggak pernah cinta kepada Allah, jadi enggak tahu rasanya cinta pada Allah itu bagaimana. Dia mengkiaskan kalimullah dengan dirinya yang sama sekali tidak ada nilainya. Nah, dia ini apa-apa ingat makhluk, ketika melihat orang membicarakan tentang makhluk dikira sama dengan dia. Almar'u yaqisu ala nafsihi, orang itu mengkiaskan dirinya sendiri. Namanya maling, lihat orang bangun malam dikira mau nyuri, karena setiap dia bangun malam dia mencuri. Namanya orang itu ke WC mau sembunyi, lihat orang ke WC dikira mau sembunyi, padahal itu orang mau wudu, mau mengerjakan sholat. Ya sama saja. Ketika orang itu memang dia ahli riya, lihat orang amal saja, apa saja dikira riya. Ketika orang itu sombong,
Lihat orang apa saja dibilang sombong. Dan memang orang ini lemah iman atau mungkin imannya itu keluar masuk. Kadang lihat Nabi Musa ngobrol dengan Allah dikira lemah iman kayak dia. Kata-kata yang sangat tidak pantas diucapkan. Apalagi bilang Nabi Musa preman, lebih nggak pantas lagi. Ini kata-kata kufur. Penghinaan Nabi kepada Nabi itu mendatangkan kekufuran. Waktu itu ya orangnya kufur. Kalau nanti dia syahadat lagi ya beda lagi urusannya. Wa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ihwanukum fid din. Tapi penghinaan kepada Nabi itu mendatangkan kekufuran. Maka harus menjaga. Menghina sahabat saja itu tidak boleh. Idza dzukira ashabi fa amsiku. Kalau sahabatku sudah disebut, maka tahanlah lisan kalian dari mencaci mereka. Bagaimana seorang nabi kita caci, bagaimana seorang rasul, bagaimana kalimullah dicaci. Maka dosanya itu gunung enggak kuat timbang. Lebih berat lagi, lebih berat lagi, lebih berat lagi. Ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka bih wa ad'uka bih. Ya Allah, ajarilah aku perkara yang aku akan berdoa dengannya, beribadah dengannya, zikir dengannya. Ini menunjukkan perkara itu untuk pendekatan diri kepada Allah itu enggak boleh ngarang sendiri. Katakan kalau ngarang sendiri hasilnya bukan mendekat kepada Allah, hasilnya malah jauh dari Allah. Maka perkara itu kalau kurbah itu enggak boleh ngarang sendiri. Bacaan-bacaan zikir itu harus hati-hati, tidak boleh ngarang sendiri, harus ada contohnya. Minimal diambil dari orang-orang yang soleh. Nanti kalau kita ini zikirnya keliru, bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, justru menjadikan Allah murka kepada kita. Sebuah orang baca subhanallah pakai sod. Apa yang terjadi? Di sebagian arti itu artinya mengatakan Allah itu sama dengan keran. Di sebagian arti, wallahu a'lam. Maksudnya apa? Intinya apa dari sini? Intinya kita ini harus hati-hati untuk mendekat kepada Allah ini tidak boleh pakai karangan sendiri, harus ada hadisnya, harus ada bimbingan dari ulama yang ahlinya. Kalau tidak begitu nanti malah tersesat. Qala kul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Qala Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi kullu ibadik, wa seluruh hamba engkau yaqulu mengucapkan hadza kalimat ini. Qala Allah berfirman, kul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Qala Nabi Musa mengatakan, innama uridu syai'an. Aku hanyalah menginginkan sesuatu tak husuni yang kau menghususkan aku bihi dengannya. Nabi Musa pengen doa khusus. Kenapa? Karena Nabi Musa ini orang yang sangat cinta kepada Allah. Karena sangat cinta kepada Allah, Nabi Musa pengen spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita ini juga suka sering pengen spesial tapi di hadapan makhluk. Spesial di hadapan makhluk itu enggak ada nilainya. Maka kita ini kalaupun tidak punya amalan-amalan yang terlalu khusus, tapi kita harus menampakkan keseriusan kita dalam kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arullaha min anfusikum khaira, kata Nabi. Tampakkanlah kepada Allah kebaikan kalian. Riya, menampakkan. Tapi menampakkan kalau kepada Allah ini berpahala. Ini bukan riya karena Allah, bukan. Enggak ada riya karena Allah. Maksudnya ini menampakkan kepada Allah. Jadi tampakkan rasa butuh kita kepada Allah.
Tampakkan rasa takut kita kepada Allah, tampakkan rasa harap kita kepada Allah, tampakkan rasa cinta kita kepada Allah, tampakkan kita merengek-rengek di hadapan Allah, menampakkan kepada Allah. Pengen jadi orang yang spesial di hadapan Allah. Siapakah orang yang spesial di pandangan Allah? Mereka orang yang punya amalan spesial untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia punya amalan yang orang lain tidak mengamalkan, bukan karena tidak diketahui, tapi karena yang lain tidak mau melakukan itu sehari-hari. Seperti Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau punya amalan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, yaitu setiap selesai wudu, sholat. Setiap selesai wudu, sholat. Setiap selesai wudu, sholat. Karena punya amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak dipunyai orang lain, maka suara terompah beliau sudah terdengar di surga. Nah, suara terompah kita terdengar di mana? Sayyidina Utsman punya amalan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ketika dikatakan siapa yang mau beli tanah ini untuk masjid, falahul jannah, Sayyidina Utsman yang beli. Siapa yang menyiapkan jaisul usrah, falahul jannah, Sayyidina Utsman yang beli. Siapa yang beli sumur rumah, falahul jannah, Sayyidina Utsman yang beli. Karena beliau punya amalan yang spesial, jadilah beliau orang yang spesial, dijamin masuk surga. Utsmanu rafiqi fil jannah. Utsman adalah sahabatku ketika di surga. Karena sudah hadis disebutkan begitu. Karena Sayyidina Umar punya amalan yang spesial yang tidak dimiliki yang lain, maka beliau jadi orang spesial. Di kalangan yang lain pada tidak berani menampakkan keislamannya, beliau menampakkan keislamannya. Bahkan bukan hanya menampakkan keislamannya, menyampaikan keislamannya kepada orang yang paling berisik di Mekah. Nama Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Beliau tanya begitu masuk Islam, siapa orang Mekah yang paling suka gosip? Maka disampaikan itu ada orang namanya Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Langsung datang, "Hei Jamil, saya sudah masuk Islam." Jamil ini enggak tanya, enggak mendengar ulang, langsung teriak, Umar murtad, Umar murtad, Sabah Umar, Sabah Umar, Umar ikut aturan baru, Umar ikut ajaran baru, langsung. Akhirnya dikebuki sama orang satu Mekah, kelahi di masjid Masjidil Haram itu mulai pagi sampai sore. Tapi ya, menang satu orang lawan satu kampung. Memang pendekar kok. Bukan 3 menit langsung ngos-ngosan, tidak. Karena beliau orang yang spesial. Maka ketika Nabi Isra wal Mi'raj, beliau ketemu satu istana. Ini istana besar sekali, milik siapa? Orang Quraisy. Saya orang Quraisy. Bukan engkau, ini miliknya Umar bin Khattab. Ini miliknya Umar bin Khattab. Sayyidina Umar masih di dunia, istananya sudah jadi di sana. Karena punya amalan yang spesial, jadilah orang yang spesial. Maka kalau ingin mendapatkan sesuatu yang spesial di sisi Allah, tunjukkan hubungan yang spesial dengan Allah. Baik itu sedekahnya, wiridnya, dakwahnya, ketakwaannya, ngajinya, bacaan Qur'annya, yang tidak dimiliki yang lain. Sehingga kamu memiliki pahala yang tidak dimiliki yang lain. Kalau amalannya sama, ya pahalanya sama. Sayyidina Abu Bakar lebih spesial lagi, karena beliau punya amalan yang lebih spesial lagi. Ketika yang lain didakwahi maju mundur, Sayyidina Abu Bakar didakwahi langsung masuk Islam tanpa mikir. Maka jadi As-Siddiq yang pertama kali masuk Islam dan paling tinggi derajatnya. Seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, maka imannya Abu Bakar lebih berat, karena amalannya lebih spesial. Kalau imannya lebih berat, ya tentu pahalanya lebih berat juga di akhirat. Nah, maka ini perlu latihan hubungan dengan Allah. Hubungan dengan makhluk sudah biasa, hubungan dengan teman biasa, hubungan dengan ayah ibu biasa, dengan hubungan dengan saudara biasa, hubungan dengan orang Islam yang lain sudah sering. Hubungan dengan Allah ini yang kadang kita lupakan.
Padahal ini satu-satunya perkara yang bermanfaat bagi kita di akhirat, ya hubungan kita dengan Allah itu. Maka jadikanlah hubungan yang spesial dengan Allah, biar kamu jadi orang yang spesial di sisi Allah. Insyaallah semangat. Qala ya Musa, Allah berfirman, wahai Musa, lau anna samawati sab'a, kalau seandainya langit yang 7 wal aradina sab'a, dan bumi yang 7, fi kifatin dalam satu timbangan, wala ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah fi kifatin dalam satu timbangan, lama alat bihinna, sungguh akan mengungguli 7 petala langit 7 petala bumi, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Ini bagaimana besarnya pahalanya kalimat la ilaha illallah. Ini perkara gaib yang tidak bisa kita pahami oleh akal kita sekarang. Gak mampu kita untuk memahami. Masa kalimat la ilaha illallah saja bisa seberat itu? Tapi gampangannya begini. Ada seorang berangkat ke sawah, tiap hari gajinya 100.000. Selama setahun utuh dia bekerja, maka tiap hari 100.000, tiap bulan berarti berapa? 3 juta. Nah, tiap tahun 3 kali 12 36 juta. 36 juta gajinya. Setahun penuh bekerja 36 juta. Ada seorang datang kepada seorang raja, ngomong sebentar, dan raja senang sama dia. Maka akhirnya raja mengatakan, hei fulan, saya senang sama kamu, saya kasih kamu uang 1 miliar. Maka kata-kata raja, saya senang sama kamu, itu mendatangkan 1 miliar, padahal cuma 1 detik. Sedangkan pekerjaan orang tadi, yang 1 tahun cuma mendatangkan 36 juta. Tapi kata-kata seorang raja, saya senang, bisa mendatangkan 1 miliar seketika. Lah, kalimat yang paling dicintai Allah itu ya la ilaha illallah ini. Maka tidak heran kalau la ilaha illallah yang sangat dicintai Allah ini lebih berat dari 7 petala langit, 7 petala bumi. Makanya harus dirasakan. Ngomong la ilaha illallah itu harus dirasakan. Ini kalimat paling mahal ini. Semua perkara yang ada hubungannya dengan perintah Allah jadi mahal. Dan perintah Allah yang termahal adalah kalimat la ilaha illallah. Karena perintah-perintah Allah yang lain yang kalau dilanggar masih mungkin dimaafkan. Orang enggak sholat masih mungkin. Namanya masih mungkin, ini kemungkinan, jangan dicoba. Orang enggak zakat masih mungkin dimaafkan. Orang enggak haji mampu masih mungkin dimaafkan. Orang enggak puasa masih mungkin dimaafkan. Orang melakukan yang haram-haram pun masih mungkin dimaafkan. Semua keburukan dikerjakan pun masih mungkin dimaafkan. Tapi jangan dicoba. Allah maaf apa enggak ya? Allah berhak menguji hambanya. Hamba tidak layak untuk menguji Tuhannya. Masih mungkin dimaafkan. Tapi kalau kalimat la ilaha illallah ini dilanggar, tidak mungkin dimaafkan. Yang mengatakan mungkin dimaafkan juga tidak dimaafkan. Nanti kalimat la ilaha illallah ini tidak bisa ditolerir. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ahli neraka yang siksanya paling ringan dalam hadis sahih Bukhari. Lau anna laka mil al-ardi dhahaban akunta taftadi bihi nafsak. Wahai fulan, apakah kalau engkau memiliki sepenuh bumi berupa emas, memiliki sepenuh bumi berupa emas, kemudian kamu akan menginfakkannya untuk menebus diri kamu biar keluar dari neraka? Bala ya Rabb, ya tentu saya infakkan. Maka Allah berfirman, qad kuntu talabtu ma huwa aisaru minha fa abaita illa an tusyrika bi. Saya sudah meminta yang lebih murah, yang lebih gampang, yaitu hanya ucapan kalimat la ilaha illallah, tapi kamu enggak mau. Kamu ini bohong saja. Kok bisa ngaku mau menginfakkan seluruh dunia berupa emas demi keluar dari neraka? Mengucapkan la ilaha illallah saja kamu, apalagi yang semua itu. Maka la ilaha illallah tidak bisa ditolerir.
Kok mati nggak bawa ini? Ya sudah. Alhamdulillah teman-teman. Khasirat dunya wal akhirah. Nggak bisa ditolerir nih kalimat la ilaha illallah ini. Ini perkara mahal, kunci surga kita jangan sampai hilang. Jangan saya mau ditukar dengan 1 bungkus Indomie, 1 liter Bimoli, ataupun ditukar dengan segala isinya dunia pun jangan mau. Karena dunia dan segala isi kalaupun dikasih dengan kita, itu pun hanya 60 tahun saja. Kalaupun lama, akhirnya masuk neraka. Tapi kalau kita mau la ilaha illallah, walaupun kehilangan segalanya, kita tidak akan kehilangan ridho Tuhan kita. Makanya la ilaha jangan sampai hilang. Ada orang datang kepada orang yang imannya kuat. Saya ini punya program pengentasan kemiskinan. Bapak mau ikut? Tidak. Loh, tidak mau ikut kenapa? Bapak ini kelihatannya nggak punya apa-apa. Saya ini orang kaya. Orang kaya bagaimana? Nggak punya apa-apa kok kaya. Ini saya ini punya la ilaha illallah. Kalau saya sudah punya la ilaha illallah minimal 10 kali lipat dunia akan diberikan oleh Allah kepada saya. Yang saya pikirkan bagaimana kunci yaitu la ilaha illallah tidak hilang dari hati saya. Makanya la ilaha illallah itu penting bukan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan begitu. Ini kalimat yang paling dicintai Allah. Kalau kamu mengucapkan dengan malas-malasan itu bagaimana? Ini kunci surga ya, la ilaha illallah ini. Kok dibuang-buang di pinggir jalan bagaimana? Nah, kalimat la ilaha illallah ini sangat mahal. Gak ada yang tahu hakikat mahalnya selain Allah. Sehingga di hadis yang disebutkan oleh Syekh Zakaria Al-Kandalawi, ada orang melakukan keburukan yang begitu banyak. Tis'ina sijillah. Catatan amalnya itu yang buruk itu 99 lembar. 1 lembarnya antara langit dan bumi. Bisa dibayangkan itu bagaimana banyaknya keburukan yang dia lakukan. Tapi jangan dicoba. Maka akhirnya sudah hancur. Ini hancur, pasti hancur. Kesalahan 1 saja kalau nggak diampuni oleh Allah masuk neraka. Bagaimana dengan kesalahan sebanyak itu? Maka akhirnya Allah berfirman, apakah aku mendoli kamu? Tidak. Apakah ada perbuatan yang nggak kamu lakukan tertulis di situ? Tidak. Ya, sekarang kamu masih punya kebaikan. Satu cari kertas tulisannya la ilaha illallah. Maka dia pusing. Ya Allah, apa gunanya satu kertas dibanding secari kertas dibanding gulungan yang panjangnya sejauh langit dan bumi? Bagaimana? Apa artinya? Sudah, lihat saja dulu. Maka akhirnya taruh di timbangan 99. Yang mana 99 ini kadang-kadang bukan hitungan adat lama fumalau. Ya mungkin lebih dari 99. Nggak tahu dosanya apa saja sudah dilakukan. 99 catatan atau lebih atau nggak tahu berapa la ya'lamu illallah tadi diletakkan di satu timbangan. Kalimat la ilallah yang cuma secari kertas tadi letakkan satu timbangan. Maka kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada yang 99 dosa tadi. Biar diingat kalau dosa terus nanti la ilaha illallahnya bisa hilang. Iya, nggak betah. Nah, la ilaha illallah nggak betah di hatinya sehingga akhirnya keluar tanpa kita ketahui. Sebagaimana dalam hadis disebutkan apabila seorang berzina maka imannya keluar di atas kepalanya. Kalau dia berhenti maka imannya masuk lagi. Tapi kalau mati dalam keadaan seperti itu, ya berarti masih di luar imannya. Naudzubillah, naudzubillah. Maka kalimat la ilaha illallah penting sekali, harus dijaga. Diucapkan, direnungi, diulang-ulang. Dan ini adalah anugerah Allah. La ilaha illallah sangat mudah diucapkan. Tidak ada kalimat-kalimat atau huruf-huruf yang berat. La ilaha illallah. Gak perlu terkatup, mulut kita itu terbuka aja. La ilaha illallah bisa. Sehingga walaupun napas itu sudah mau ketarik keluar, orang akan mudah saja mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ditolong oleh Allah. Semoga termasuk kita semua. Makanya ini perlu diulang-ulang. Dan di sini juga kita jadi mengetahui bagaimana pentingnya ilmu agama itu penting.
Sehingga kita bisa menilai sesuatu itu dengan nilai yang sebenarnya. Kalau orang jahil tinggal di hutan, maka emas, permata, kaca, batu sama-sama nggak bisa dimakan. Tapi nanti kalau sudah dibawa ke orang yang modern, maka beda. Ini kaca, ini batu, ini emas. Batu buat melempar orang, emas buat beli orang. Nah begitulah orang itu dengan agama, dia tahu ucapan manusia itu nggak sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu nilainya begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu sudah tahu begini, nggak bakal tertarik dengan ijazah, itu nggak tertarik. Gelar-gelar S1, S2, S3, S23 ultra nggak tertarik. Nggak ada tertarik gelar-gelar profesor 1, profesor 10, profesor 20 kalau perlu, nggak tertarik. Saya ini gelarnya cukup, orang yang bawa la ilaha illallah saja cukup. Oh, profesor mentok, kepalanya botak, sudah mentok. Kalau sudah mentok ya kepala botak itu sudah. Kalau sudah mentok, terlalu banyak mikir dunia, ternyata tidak pernah mendapatkan dunia. Kalau orang la ilaha illallah tidak pernah memikirkan dunia, tapi dia mendapatkan 10 kali lipat dunia minimalnya. Orang itu harus dengan punya ilmu agama ini jadi pede. Orang punya ilmu agama ingah-ingih, terkesan dengan ahli dunia, terkesima dengan ahli dunia. Ini namanya ahli ilmu agama yang menghinakan ilmu yang ada di dada dia. Nah, kamu ini diberi oleh Allah surga, kok tertarik dengan neraka, ini bagaimana? Ahli ilmu agama itu bagaimana sikapnya? Seperti ketika Qarun lewat, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladu haddin azim. Qarun lewat dengan segala kekayaannya. Zaman sekarang ya konten-konten YouTube orang menampakkan kekayaannya. Korun new korun. Karena banyak juga yang kafir itu, bukan hanya orang Islam. Maka orang-orang yang mikir dunia, ya laitalana mislama utiya Qarun. Oh, kok enak. Kalau saya jadi begitu enak ya. Kayak santri di pondok lihat mobil, lihat, kalau ada mobil begitu kok nyaman kayaknya. Kalau saya jadi kayak yang punya berapa juta subscriber, ngopon dah. Nah, itu terkenal. Saya lama ingah-ingih di pondok ini bagaimana ini? Nah, ini namanya santri yang nggak paham. Maka kalau ahli ilmu bagaimana? Qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khair. Nah, ahli ilmu mengatakan, celaka kalian. Pahala dari Allah jauh lebih mahal daripada itu semua. Nah, ya begitu. Maka ada seorang tokoh nasional ketemu sama ayah saya di bandara. Hanya kepada ayah, santri Al-Fatah itu yang sudah jadi tokoh nasional itu ada apa enggak? Apa maksudnya tokoh nasional? Ini jadi gubernur, menteri, jenderal, presiden. Ada enggak begitu? Oh, kalau yang begitu enggak tertarik santri saya. Loh, kenapa enggak tertarik? Di tokoh nasional loh, kok enggak tertarik bagaimana? Santri saya itu tokohnya itu tokoh langit jam 3 malam, ya Allah. Itulah santri-santri saya. Makanya santri kok pengen jadi tokoh nasional kurang tinggi. Santri tokoh di surga gitu loh. Insyaallah semuanya. Salatullah